Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Dr. Andas Jainuri dan beserta jajarannya. Yang saya hormati dan Allah muliakan tentunya para ketua RW, ketua RT dan juga ketua forum RW Kelurahan Benda Baru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sama-sama hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan. Ya. Alhamdulillah, untung nggak ada yang ngeliput nih. Kalau ada yang ngeliput mungkin kita dianggap melanggar ini, tidak social distancing. Saking semangatnya Bapak Ibu semua ingin berpartisipasi menyambut datangnya tahun baru 1442 Hijriah. Insyaallah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dicatat sebagai bagian dari amal ibadah. Ya. Yang hadir saat ini malam hari ini dari Ar-Rahman juga ada para remaja, ibu-ibu sekalian semuanya. Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang sakit, kita doakan di majelis yang mulia ini, di Masjid Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Mungkin ada di antara kita yang saat ini masih terbebani dengan hutangnya, ada banyak, insya Allah. Mudah-mudahan segera Allah selesaikan urusan hutangnya. Yang masih lajang banyak. Mudah-mudahan Allah segera pertemukan dengan jodohnya. Baik, kita tidak akan panjang lebar pembahasan kita supaya tidak kemana-mana. Ya, kita akan bahas ayat yang tadi dibaca aja. Ya. Jadi supaya nggak banyak ngelantur ya. Nah, kita ngaji aja, insyaallah. Ya. Surat apa ini? An-Nisa ayat. Oh, nggak bisa jawab juga, udah ada tulisannya di depan. Cuman Pak Haji Salim yang jawab. An-Nisa ayat 97 ya, dan seterusnya sampai 100 nih. Nggak usah dibaca lagi ya, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita ini seputar hijrah, karena peristiwa pergantian tahun hijriah itu ditetapkan oleh Umar bin Khattab dimulai dari perjalanan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman di ayat ke-97 surah An-Nisa, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Coba kita lihat artinya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikah, yang mereka itu diwafatkan oleh para malaikat. Perhatikan, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat.
Saya tanya, malaikat pencabut nyawa ada berapa? Malaikat pencabut nyawa ada berapa? Satu. Siapa? Kenal Israil? Gak ada yang kenal dengan Israil. Sebetulnya namanya masih ikhtilaf siapa, dan tidak ada dasar dari ayat Quran pun ya kalau itu namanya Israil. Kalau di Al-Quran hanya disebut malakul maut, malaikat kematian. Ada satu. Tapi di ayat ini lihat, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat itu bentuk jama itu. Tunggalnya malak, para malaikat. Banyak berarti? Siapa yang dimaksud? Ya malaikat pencabut nyawa itu. Sebahagian mengatakan bahwa kenapa ini diungkapkan dengan banyak malaikatnya? Karena pada saat malakul maut yang kita sebut Israil itu datang untuk menjemput seorang hamba, dia tidak datang seorang diri, tapi datang rombongan. Ada timnya Pak, tim pencabut nyawa. Ya. Jadi seperti dokter yang mau melaksanakan operasi, kan nggak sendirian. Dokter ahlinya satu, tapi banyak yang lainnya timnya toh, asistennya. Sama malaikat maut juga begitu, dia bawa asisten Pak. Ada yang menghentikan saraf-sarafnya tuh, mulai dari ujung kaki dulu tuh, dimatikan saraf-sarafnya sehingga mulai ujung kakinya berasa dingin, nggak bergerak, terus merambat dah ke betis, ke paha, dan seterusnya sampai tinggal di tenggorokan. Ruhnya udah siap, tugasnya malakul maut tuh yang diam di atas kepalanya, di ubun-ubunnya ditarik. Nah itu tugasnya. Makanya roh itu keluarnya dari ubun-ubun ini. Makanya mata saat ruh dicabut itu mengikuti dia, ya, ke situ. Makanya di sini disebut tawaffahumul malaikah, diwafatkan oleh para malaikat karena tidak sendirian, ya. Kok tidak kelihatan? Ya tidak, kecuali orang yang akan dijemput itu yang bisa lihat. Kapan kita siap dijemput? Silahkan duluan. Insyaallah. Perhatikan kembali ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka zalim terhadap diri mereka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, jadi ayat ini turun tentang beberapa orang yang secara lahir di hadapan Rasulullah mereka sudah menyatakan Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah, tapi kemudian ketika turun perintah untuk berhijrah mereka tetap berada di Makkah, nggak mau ikut Nabi. Bahkan ketika terjadi perang Badar, orang-orang ini ikut bergabung dengan orang musyrik memerangi orang Islam sampai mereka terbunuh dalam perang. Nah, makanya Allah nyatakan ada orang yang tidak mau hijrah padahal sudah menyatakan dia muslim, jadi Islam agamanya. Maka pada saat diwafatkan oleh malaikat yang dalam keadaan zalim itu karena tidak mau hijrah, ya, tidak mau hijrah, qalu, maka para malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian berada di barisan orang beriman atau kalian berada di barisan orang musyrik? Apa jawaban mereka? Mereka beralasan,
Kenapa kok ada di barisan musyrik, ikut memerangi orang Islam? Bukankah kalian dulu menyatakan syahadat? Gitu kira-kira kalau diperpanjang mah pertanyaannya. Apa jawaban mereka? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Oh, kami ini orang-orang yang lemah, kami orang tertindas di Mekah, nggak kuasa untuk melawan mereka. Kata mereka, kami tidak mampu untuk menunjukkan jati diri kami sebagai muslim. Kami nggak bisa ibadah, kami lemah di Mekah. Mereka beralasan demikian. Apa lihat? Dibantah oleh Allah. Qalu, melalui para malaikat ini kan, maka mereka di sini ya, Allah menyampaikan pesan melalui para malaikat. Qalu, para malaikat itu lalu berkata, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Bukan cuma Mekah, bukankah ada Madinah yang sudah diperintahkan Rasul kalian berhijrah ke sana? Fatuhajiru fiha, lalu kalian hijrah ke sana. Kenapa enggak mau? Faulaika ma'wahum jahannam. Maka Allah katakan tempat mereka adalah neraka Jahannam. Wasa'at masira, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Tapi Allah tidak mencela semua. Karena di antara mereka yang tidak ikut hijrah juga ada yang betul-betul karena lemah. Maka Allah kecualikan ayat berikutnya, illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang memang lemah, tertindas karena mereka sakit, karena usia sudah lanjut, minar rijal, baik mereka itu kaum laki-laki, wan nisa, kaum wanita, wal wildan, dan juga anak-anak, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, di mana mereka tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, maka mereka dimaafkan oleh Allah, tidak dianggap berdosa, tidak dikelompokkan dalam kelompok orang musyrik, dan tempatnya tentu bukan Jahannam. Artinya mereka yang tidak sanggup hijrah karena memang lemah dimaafkan oleh Allah. Berarti berdasarkan ayat ini, intinya adalah ayat ini mencela orang-orang yang sanggup untuk berhijrah tetapi berdiam diri tidak mau bergerak untuk hijrah. Nah, masalahnya kemudian, apakah sampai hari ini harus hijrah? Kewajiban hijrah itu tetap ada? Jawabannya, hijrah itu apa, Bu? Pindah. Ya. Nah, hijrah itu ada dua. Ini kita bahas hijrah dulu nih. Kenapa? Karena ayat tadi bukan semata-mata menceritakan kelompok mereka yang mati dalam keadaan dianggap kafir karena tidak ikut hijrah, tetapi intinya adalah ayat itu mengingatkan, awas lo, kamu kalau ngaku jadi orang Islam jangan seperti mereka. Hidup tidak melaksanakan perintah hijrah, nanti di hadapan Allah beralasan karena lemah, padahal di mata Allah kita tidak punya alasan untuk itu. Itu loh. Nah ya, kita lihat sekarang hijrah itu gimana. Hijrah itu ada dua. Ada hijratul makan, hijrah tempat artinya, yaitu berpindahnya seorang muslim dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari tempat yang dikuasai oleh orang kafir menuju tempat yang tidak dikuasai oleh orang kafir, sehingga si muslim leluasa melaksanakan ajaran agamanya. Itu satu, hijrah tempat ya. Hijrah tempat secara khusus adalah dari Mekah ke Madinah, karena dulu Mekah bukan negeri Islam. Walaupun di situ ada Ka'bah, tapi apa isinya Ka'bah saat itu? Berhala, 360 berhala di situ. Kemusyrikan yang ada. Maka Mekah bukan negeri Islam, dan justru Madinah yang dipersiapkan Allah menjadi negeri Islam. Rasulullah mendirikan negara Islam di Madinah, maka tempat itulah yang kemudian menjadi tujuan hijrah saat itu.
Sampai kapan? Sampai futuh Mekah. Mekah direbut kembali oleh umat Islam. Maka kata Nabi saat itu, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi kewajiban hijrah setelah futuh Mekah. Hijrah yang mana? Dari Mekah ke Madinah. Apakah terus kemudian ini berlaku larangannya atau penghentian perintahnya? Berlaku hanya dari Mekah ke Madinah. Lalu bagaimana dengan umat Islam saat ini? Tetap berlaku kewajiban hijrah apabila, nah di sini nih kita lihat ya, maka hijratul makan itu intinya adalah hijrah tempat itu, pindahnya seorang muslim dari wilayah yang di tempat itu dia tidak mampu menegakkan agamanya serta hukum-hukum agamanya, bahkan merasa khawatir akan terancam diri dan keluarganya, juga tidak mampu untuk menampakkan syiar agama, berpindah menuju negeri atau tempat lain yang dia merasa aman melaksanakan ajaran agama, juga aman bagi diri dan keluarganya. Maka jika ada hari ini orang Islam yang tinggal di wilayah di mana mereka tertindas, begitu artinya tidak sanggup mereka melaksanakan agama dengan baik, bahkan diancam, kalau berani menunjukkan diri sholat misalnya bakal dibunuh. Nah, maka ada nggak yang seperti itu? Jadi di kita mah nggak ada, insya Allah nggak ada. Tapi di negeri-negeri lain masih ada. Berarti mereka, wajib hijrah, ya, wajib hijrah. Atau yang semacam itu, ya intinya. Lalu ada juga hijratul hal, hijrah keadaan, hijrah situasi. Apa itu? Seperti yang disampaikan Nabi bahwa wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini hijrah secara maknawi. Berlaku tidak sampai hari ini kira-kira kalau untuk yang kedua? Berlaku sepanjang masa. Hijrah dalam pengertian meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Termasuk lihat ya, minal aqwali wal afal, baik ucapan atau perbuatan, muntaqilan ila taatillahi was subhana, pindah menuju taat kepada Allah, ya. Termasuk di sini berarti adalah termasuk makna hijrah yang kedua adalah berubah dari keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang lebih baik. Baik, kalau begitu saya tanya, Bapak Ibu yang hadir di sini siap untuk hijrah karena Allah dan Rasulnya? Apapun resikonya, siap untuk hijrah karena Allah dan Rasulnya? Siap untuk meninggalkan pekerjaan yang haram di mata Allah walaupun gede gajinya? Oh, siapnya lemes. Giliran disebut walaupun gede gajinya, siap. Jadi apapun resikonya, kalau di situ ada pelanggaran syariat, tidak ada tawar menawar. Kalau siap hijrah karena Allah dan Rasulnya, ayo pindah. Lihat para sahabat dulu. Apakah Rasulullah membuat iklan sayembara untuk memotivasi orang-orang mau hijrah? Ayo hijrah yuk, nanti di Madinah banyak perempuan cantik. Yuk hijrah yuk, nanti di Madinah kamu dapat pekerjaan lebih bagus daripada di Mekah. Yuk hijrah yuk, nanti di sana kamu dapat rumah, dapat ini, dapat ini. Apakah begitu? Tidak. Bahkan ada seorang sahabat yang rela meninggalkan rumahnya di Mekah
Padahal dia bukan orang Mekah, orang Romawi, ya, orang Romawi itu. Orang Romawi, dia mengembara ke Mekah, berusaha di situ, sukses jadi orang kaya. Begitu ada perintah hijrah, dihadang oleh orang kafir. Kata orang kafir, enak saja kamu meninggalkan Mekah, dulu kamu miskin datang ke sini, sekarang kamu kaya. Kalau begitu kata dia, silahkan kau ambil semua hartaku, rumahku itu, tapi biarkan aku hijrah menemui Rasulullah SAW. Nah, yang kemudian turun ayatnya tuh, di antara manusia ada orang yang rela tuh menjual dirinya untuk Allah. Dibiarkan, ada yang dibawa sedikit pun, rumahnya, semuanya. Ada jaminan apa dia? Tidak ada jaminan apapun kecuali hanya satu, ingin membela agama Allah, ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin surga nanti di akhirat. Nggak ada jaminan apa-apa. Nah itu, ya, keyakinan yang kuat bahwa kalau membela Rasulullah, bahwa nanti di akhirat dia akan mendapatkan surga. Tidak apa-apa saya kehilangan rumah hari ini, tidak apa-apa saya kehilangan pekerjaan hari ini, tidak apa-apa saya kehilangan keluarga, mungkin saya tinggal di Mekah. Yang penting nanti di akhirat saya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu Pak, ya. Apa hari ini seperti itu? Siap untuk berhijrah seperti mereka, meninggalkan apapun itu yang tercela dalam agama demi Allah, karena kita cinta Rasulullah, untuk menegakkan agama Allah supaya hukumnya ini berjalan di muka bumi ini. Jangan hanya slogan saja ajaran Islam itu, ini halal ini haram, hanya teori saja, untuk kemudian dibuat soal setiap ulangan di sekolahan, begitu kan? Tidak. Ajaran Islam harus diterapkan, ya, mana yang halal mana yang haram. Nah, insyaallah siap untuk hijrah, meninggalkan riba. Yo, saya tanya, siap untuk hijrah meninggalkan riba? Oh, siapnya masih sedikit. Riba halal atau haram? Atau haram dikit? Nih, kan hijrah itu tadi kata Nabi adalah meninggalkan yang diharamkan Allah. Yo, mulai hari ini 1442 saya tidak akan bersentuhan lagi dengan riba. Siap? Tapi yang sudah terlanjur lunasin. Yang udah terlanjur beresin, ya. Tapi jangan diulang lagi. Insya Allah kalau semua kita sepakat tinggalkan itu riba, insya Allah, ya, perekonomian kita akan mulai maju. Siap ya? Siap untuk hijrah dari sholat di rumah menjadi sholat berjamaah? Oh, bapak-bapak itu kan, ya. Siap untuk hijrah yang tadinya jarang hadir di majlis taklim, untuk siap hadir di majlis taklim manapun? Dicatat nama Allah ya, jangan siap-siap aja. Kenapa memang? Yuk kita lihat nanti lanjutan ayatnya. Ada jaminan apa sih? Kok sampai ngotot-ngotot begitu nanyanya? Emang ada jaminannya kalau saya hijrah, kalau saya tinggalin tuh pekerjaan yang gajinya gede tadi tuh? Ya cuma masalahnya saya kerja di situ nggak bisa sholat Jumat misalnya. Ada kan yang begitu? Harus siap hijrah, ya, harus siap hijrah. Kenapa? Kita lihat lanjutan ayatnya.
Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Untuk orang-orang yang memang alasan tidak hijrahnya karena lemah, maka Allah katakan mereka tadi itu semoga saja Allah maafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan Allah memang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, ini ayatnya. An-Nisa ayat ke-100. Tolong diingat, tolong dicatat, rekam dengan matanya. Jangan direkam dengan kameranya. Kalau di kamera bisa hilang. Ya. Rekam dengan mata kita, masukkan di sini. Memori kalau sudah tersimpan di sini nggak akan hilang. Ya. Tidak akan hilang, yakin insyaallah. Pahami ayat ini dengan baik. Perhatikan. Waman yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Ini ayat bukan hanya ditujukan untuk orang yang hidup di masa Nabi saja, yang saat itu diwajibkan hijrah dari Makkah ke Madinah, tetapi ayat ini berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Apa itu? Siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, mau dia laki-laki, mau perempuan, mau anak muda, mau orang tua, baik yang sudah puluhan tahun dia jadi muslim ataupun yang baru jadi muslim, nggak peduli. Siapa saja yang berhijrah demi untuk membela Allah di jalan Allah, itu artinya ya, jadi seperti tadi tuh, orang rela meninggalkan pekerjaannya hanya karena alasannya dia tidak bisa sholat di tempat itu, dia tidak bisa menutup aurat di situ, nggak bisa sholat Jumat di situ, dia tinggalkan pekerjaan itu. Itulah yang hijrah di jalan Allah. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia cinta kepada Allah. Dia nggak rela meninggalkan sholat, walaupun gajinya besar. Maka orang yang seperti itu, lihat jaminannya, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Pasti dia akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas serta rezeki yang banyak. Nih jaminan dari Allah, jaminan Al-Quran. Kurang apa lagi? Kalau masih belum yakin dengan ayat ini, perlu apa lagi? Ya, tanamkan keyakinan ini yang kuat di hati kita. Kalau kita pindah semata-mata karena Allah, tuh alasannya, bukan karena yang lain. Kalau alasan pindahnya karena mantan istrinya, pindah mah lain lagi ceritanya. Ya kan, yang hijrah ke Madinah juga nggak semuanya karena Allah. Makanya kemudian keluarlah hadis Nabi yang mengatakan, man kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, berarti dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya, ada disinggung oleh Nabi itu dulu. Karena memang ada yang hijrah ke Madinahnya hanya karena calon istrinya pindah ke sono. Artinya kalau di zaman Nabi saja gitu, motivasi duniawi itu masih ada, apalagi hari ini. Ya, jadi motivasinya jangan yang lain, tapi harus fisabilillah, di jalan Allah. Yuk kita mulai tanamkan di hati kita bahwa yang kita cari cuma satu, surga ridho Allah, surga ridho Allah, bukan yang lain. Mau melakukan apapun itu, maka kalau kita mencari pekerjaan, maka cobalah lihat pekerjaannya, apakah kira-kira Allah ridho tidak dengan pekerjaan itu. Kalau kita mau berjualan, kira-kira lihat dulu apa yang mau kita jual, kira-kira Allah ridho tidak dengan apa yang mau kita jual itu. Jangan hanya asal menguntungkan, besar untungnya gitu. Itulah maknanya.
Siapa yang hijrahnya di jalan Allah, pasti dia akan menemukan tempat hijrah yang banyak serta rezeki yang banyak. Tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak akan dibuka oleh Allah, asal yakin. Dan itu sudah banyak yang membuktikan, Pak. Tidak sedikit hari ini orang-orang yang berhenti dari riba. Ya, tadinya dia bekerja di bank, tidak ada jaminan apa-apa, dia keluar hanya alasan ini. Allah ganti penghasilannya, mungkin tidak sebesar dulu, tetapi berkah hidupnya. Ya, yo, harusnya kita termasuk orang yang membuktikan kebenaran ayat ini, bukan hanya termasuk orang yang menyaksikan orang lain membuktikan ayat ini. Siap. Jangan menunggu, Dede, saya tunggu deh, udah kamu duluan. Bener gak nih ayat? Jangan nunggu orang lain. Jadilah kita orang yang ingin membuktikan apa yang dijanjikan Allah ini benar atau tidak. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kemudian Allah katakan, siapa orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk hijrah menuju Allah dan Rasulnya, tapi kemudian kematian menemuinya di tengah perjalanan sebelum ia sampai ke tempat tujuannya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Ayat ini turun tentang seorang kakek di Mekah yang ketika ada mendengar seruan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, dia mengatakan, wallahi ma abitu al-lailata fi Makkah, demi Allah malam ini pun saya tidak mau bermalam lagi di Mekah, saya mau keluar. Akhrijuni, tolong bawa saya keluar. Dia sakit, Pak, udah kakek. Namanya Jundak bin Domrah. Sakit kondisinya, nggak bisa kemana-mana. Ketika dengar ada perintah hijrah dari Mekah untuk ke Madinah, dia mengatakan pada anak-anaknya, pada keluarganya, demi Allah malam ini pun saya tidak mau lagi bermalam lagi di Mekah, bawa saya keluar, saya mau ke Madinah. Digotong di atas tempat tidurnya. Baru sampai di Tanim. Tahu Tanim, Pak? Ada yang sudah pernah umroh? Nah, itu adalah ya salah satu miqat, ya, itu Tanim yang paling dekat itu, ya, atau Masjid Aisyah disebutnya. Baru sampai situ datang malaikat maut mencabut nyawanya. Dalam kondisi sakaratul maut, si kakek tadi menepukkan tangannya. Dia mengatakan, Allahumma hadhihi laka wa li rasulik, ubayyi'uka ala ma bay'aka alaihi rasulu. Ya Allah, perjalanan saya ini adalah untukmu dan untuk Rasulmu. Aku berjanji setia kepadamu ya Allah, sebagaimana Rasulmu berjanji setia kepadamu. Meninggal dunia di Tanim. Sampai kabarnya ke Madinah, maka para sahabat di Madinah pun mereka berkomentar, sayang ya, coba kalau orang itu udah sampai di Madinah, pasti dapat pahala yang besar di sisi Allah. Sayang dia belum nyampe. Turunlah ayat ini, bahwa berarti sekalipun dia belum sampai ke Madinah, Allah udah catat tuh niatnya, dia akan dapat pahala penuh seperti orang yang hijrah sampai ke Madinah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Ayo kita mulai niatkan untuk hijrah. 1442 ini menjadi tahun
kita akan mulai menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya jarang baca Quran, yuk menjadi orang yang rajin baca Quran. Yang hari ini masih belum bisa baca Quran, yuk hijrah. Mau kapan lagi kita belajar? Insya Allah. Walaupun mungkin umur kita nggak akan sampai menjadi orang yang ahli dalam Quran, nggak akan sampai umur kita belajar Quran untuk menjadikan seorang ulama ahli tafsir Quran, nggak akan sampai umur kita dengan belajar Quran itu untuk menjadikan kita paham seluruh isi Quran. Bahkan mungkin kita belum bisa menghatamkan 30 juz karena baru belajar, terbata-bata masih bacanya. Tapi tiap hari dia baca, dia tekun belajar. Terus saya ingin bisa baca Quran. Kalaupun belum sampai khatam, berarti belum sampai hijrahnya. Allah udah catat Pak niatnya, udah catat pahalanya di sisi Allah. Berarti walaupun belum sampai, ya, malaikat maut datang dalam keadaan kita dalam perjalanan menuju keadaan lebih baik, insya Allah itu kematiannya husnul khatimah, insya Allah ya. Jadi mulai hari ini datanglah dimanapun ada majelis taklim. Itu adalah taman-taman surga yang akan menguatkan iman kita. Iman kita sering lemah seperti baterai HP. Kalau nggak dicas mudah lowbat. Kalau udah lowbat kan nggak bisa nonton YouTube. Ya, iya. Kalau udah lowbat, jadi cas terus iman kita. Di mana? Di masjid, di majelis taklim, dimanapun hadir. Ya, jangan pedulikan siapa itu yang ngisi. Jangan lihat dulu atau tanya dulu siapa gurunya, siapa ustadznya. Ya dia, saya nggak suka. Jangan pilih-pilih, ya. Terima siapapun itu yang menyampaikan dan yang disampaikan adalah kebenaran, terima. Yuk, kita mulai seperti itu hari ini, ya. Bukan hanya Al-Hidayah yang perlu diramaikan, masjid banyak di sini tuh. Kalau perlu, ayo bikin keliling safari itu, ya, sholat subuh. Keliling dari mulai At-Taqwa 1, At-Taqwa 2, At-Taqwa 3, At-Taqwa 4, terus muter, ya. Syukur-syukur sebelum meninggal udah keubek semua tuh masjid di Benda Baru. Insyaallah. Ayo yang anak muda juga jangan kalah. Yuk hijrah. Ya, semangatnya jangan cuman kalau ada acara aja. Ya. Giran Muharram rame gitu ya. Padahal pengajian di sini seminggu sekali loh. Ya. Yang hadir cuman Ami doang gitu, sama Kiki. Nah yang lainnya nggak tahu mana. Ayo yang anak muda. Dulu itu Rasulullah hijrah, ya, yang mendukung beliau, yang membantu beliau ada anak-anak muda, ya. Sayyidina Ali itu anak-anak muda. Ayo, kenapa bapak-bapak kalian yang hari ini menjadi orang yang memakmurkan masjid ini nggak bakal lama lagi nggak ada? Betul nggak Pak? Iya. Ada nggak yang dijamin 50 tahun kita masih hidup? Nggak ada, ya. Ya makanya jangan merasa saya masih terlalu muda. Terlalu muda, udah umurnya 20 tahun, 18 tahun, itu nggak berasa loh. Ujuk-ujuk ya 30 tahun. Ya, ujuk-ujuk aja 40 tahun. Ya, jangan nunggu nanti bawa anak baru datang lagi ke masjid. Ayo dari sekarang. Kan begitu Pak. Waktu masih di TPQ belajar Iqra, tiap hari ke masjid. Walaupun banyak mainnya daripada ngajinya. Ya, tiap hari ke masjid. Udah lulus tuh Iqra, bisa baca Quran.
Masuk SMP nggak nongol lagi. Ya. Kenapa? Main game di rumah. SMU, perguruan tinggi, apalagi sering di kampus nggak pernah pulang. Selesai kerja, dapat jodoh, punya anak, baru diam lagi di rumah, baru datang lagi ke masjid. Nah, jangan begitu loh, ya. Siap ya anak-anak muda? Mana nih anak-anak mudanya, ada kan? Aduh, maaf ya, saya bukan bermaksud menyindir. Ya, kalau tersindir ya alhamdulillah. Gitu ya. Iya dong, ya kan berarti masih sadar berarti ya. Insya Allah mudah-mudahan berubah. Ayo, ya, Insya Allah bangun ini Al Hidayah. Kasihan loh orang tuanya Pak Irwan, nggak ada yang bantuin loh, kasihan. Ya, harus ada penerusnya yang seperti Pak Irwan, seperti Pak Hendrik, seperti Pak Talib, seperti Pak Zainuri ini ya. Siapa lagi kalau bukan kita nanti? Ayo. Tadi saya sudah sampaikan tuh ke Pak Hendrik, ayo buat tim nih. Al Hidayah punya apa? Al Hidayah Picture misalnya ya. Anak-anak muda yang ahli di bidang digital, teknologi, ayo manfaatkan. Sekarang orang udah banyak jadi YouTubers kok, ya. Ayo manfaatkan itu teknologi itu, jangan hanya buat hiburan aja, ya. Teknologi itu manfaatkan untuk dakwah, jangan hanya untuk hiburan, nonton YouTube aja, ya. Jangan hanya buat nonton. Yuk manfaatkan untuk dakwah, ya. Ya, siap ya, ayo. Nanti insya Allah kalau udah dimulai, Allah akan buka pintunya. Mungkin hari ini bingung, mesti ngapain ya? Ya, anak-anak muda kalau bikin tim begitu, nanti buat kontennya apaan ya yang menarik? Nanti insya Allah akan terbuka dengan sendirinya, asal mulai melangkah. Orang yang hijrah dulu nih di Mekah, kalau mereka nggak punya keberanian, masih mikirin rumahnya, masih mikirin anaknya, masih mikirin istrinya, ada juga yang nggak jadi berangkat. Kenapa? Anak istrinya nangis. Tapi kalau melangkah, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, nyampe. Insya Allah. Kalau dimulai. Tapi kalau tidak pernah memulai, kapan kita akan sampai? Tidak akan pernah bisa sampai. Ya, lebih baik gagal setelah kita berusaha, ya, daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Baik, ya itu sajalah insya Allah ya. Nggak usah banyak-banyak yang disampaikan karena juga udah malam 9:30. Ya, kasihan ibu-ibunya udah ngantuk. Biasanya udah pada tidur kan. Oh, mau ada makanan? Hah? Oh, lontong sayurnya keburu dingin masalahnya katanya. Jadi kesimpulannya dari ayat tadi adalah wajibnya hijrah ketika orang-orang beriman tidak mendapatkan kebebasan untuk melaksanakan ibadah kepada Rabbnya. Kedua, meninggalkan hijrah dalam keadaan mampu termasuk dosa besar yang akan menyebabkan pelakunya masuk ke neraka. Kita mampu sebetulnya, ada peluang dapat kerjaan lain, misalnya begitu. Kita masih bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dari itu, tapi diam saja hanya karena dapat bayaran besar, termasuk dosa besar dia. Lalu yang ketiga, orang yang memiliki uzur sebagaimana kewajiban jihad gugur dari mereka, maka gugur pula kewajiban hijrah dari mereka. Keempat, menunjukkan keutamaan hijrah di jalan Allah Ta'ala. Kelima, orang yang wafat dalam perjalanan hijrahnya, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala orang berhijrah secara sempurna tanpa dikurangi, yaitu surga. Insyaallah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Kita akan hijrah menjadi lebih baik lagi, tinggalkan semua yang diharamkan, baik itu makanan, ucapan, perbuatan, pakaian, dan semuanya. Insya Allah Allah akan berikan kita keadaan yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita doa dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa khalilika wa safiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma asrif 'anna hadzal waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Ya mohon maaf bila kata-katanya barangkali ada yang sedikit buat ibu-ibu, bapak-bapak tersinggung, ya, tersindir, mohon maaf ya Pak ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.